Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Kristus. Selamat datang di dalam ibadah umum pertama yang dilaksanakan di GKI Gading Indah, yang sekaligus juga merupakan ibadah perjamuan kudus pada hari ini. Senang sekali kami dari Majelis Jemaat GKI Gading Indah untuk dapat beribadah bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. Untuk warta, sebetulnya sudah ada di dalam warta online, itu dapat diakses melalui QR Code yang ada di bangku di depan Bapak Ibu sekalian. Bersama ini kami sampaikan beberapa pokok penekanan di dalam warta tersebut. Yang pertama adalah peneguhan dan pemberkatan pernikahan. Diberitahukan bahwa di GKI Gading Indah akan dilaksanakan pemberkatan nikah gerejawi untuk saudara Yohanes Albert Montol dengan saudari Deborah Michelle Christabella Theo pada hari Sabtu 1 November pukul 10 dilayani di GKI Gading Indah. Jika ada anggota jemaat yang berkeberatan, maka dapat menyampaikan keberatannya melalui surat kepada Majelis Jemaat GKI Gading Indah paling lambat pada tanggal 19 Oktober 2025. Mari kita doakan bersama bagi keberlangsungan proses pemberkatan nikah tersebut. Kebaktian pemuda akan dilaksanakan hari ini, tepatnya di ruang multimedia di STK 6 PPK Penabur dan dilayani oleh Pendeta Samuel Akihari dari GKI Samanhudi, dan akan dilayankan juga di sana adalah perjamuan kudus. Jemaat dan simpatisan pemuda diundang untuk hadir di dalam kebaktian tersebut. Konser bersama Yamuger bersama dengan GKI Gading Indah mengundang Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dalam konser penggalangan dana pada hari Sabtu 1 November 2025 pukul 17 di Aula TKK 6 Penabur. Dalam hal ini GKI Gading Indah akan mendukung untuk keberlangsungan daripada Yamuger yang merupakan kontributor terbesar di dalam pembuatan buku-buku lagu-lagu jemaat dan juga beberapa pelayanan liturgi musik yang ada. Mari kita sebagai jemaat dan simpatisan GKI Gading Indah dapat ikut terlibat dalam pelayanan ini dengan memberikan kontribusi, bisa melalui donasi ataupun nanti untuk membeli tiket atau voucher daripada konser tersebut. Dukungan dari Bapak Ibu sekalian adalah sangat berharga bagi misi pelayanan musik gerejawi tersebut. Informasi selengkapnya nanti dapat dilihat di dalam di dalam warta online, dan juga pemesanan nanti akan dilakukan mulai minggu depan. Itu akan dibuka counter untuk pemesanan voucher menonton. Perjamuan kudus rumahan akan dilayankan perjamuan kudus rumahan pada hari Selasa 7 Oktober 2025 bagi anggota jemaat yang telah mengaku sidi atau menerima sakramen baptis dewasa tetapi karena kondisi kesehatan atau usia berhalangan tetap untuk mengikuti perjamuan kudus baik secara onsite maupun secara online, dapat mendaftarkan diri untuk dilayani perjamuan kudus rumahan. Silakan nanti dapat menghubungi kantor TU GKI Gading Indah paling lambat pada tanggal 5 Oktober pukul 12. Aksi donor darah akan diselenggarakan pada hari Minggu 19 Oktober pukul 8 hingga 11 di STK 6 PPK Penabur lantai 3. Jemaat dan simpatisan diundang untuk turut berpartisipasi pada donor darah ini, dan untuk informasi lebih lanjut dapat melihat di dalam warta jemaat online. Pencalonan penatua masa pelayanan 2026-2029. Untuk mendukung pelayanan di GKI Gading Indah secara berkelanjutan, maka Majelis Jemaat mengajak jemaat untuk dapat berpartisipasi dalam pencalonan penatua untuk masa pelayanan 2026-2027. Informasi penatua yang akan mengakhiri masa pelayanan yang dapat melanjutkan masa pelayanannya serta beberapa poin kriteria dapat dibaca pada warta
warta secara online. Untuk pengisian pencalonan penatua, formnya telah disediakan di meja penyambutan di bawah. Pemilihan diharapkan dapat paling lambat adalah 2 November 2025. Demikianlah beberapa pokok warta pada hari ini. Ibadah hari ini dengan tema bertumbuh dalam iman akan dipimpin oleh Pendeta Febrita Melati Simorangkir dari GKI Cikarang. Jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh sejenak sebelum ibadah dimulai. KJ 293, Puji Yesus. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat, langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah malaikat, kuasa hormat berilah kepadanya. Selamanya Yesus Gembala kita, siang malam kita didukungnya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat, pada salib dosa dihapusnya. Gunung batu dan pengharapan abadi dinyatakan di Bukit Golgota. Haleluya, hilanglah duka cita oleh kuasa kasih setia-Nya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Pujilah Juru Selamat, Hosiana, sorangnya bergema. Kerajaannya untuk selama-lamanya. Yesus Kristus, Raja Nabi Imam. Sudah datang Raja segala alam, kuasa hormat hanya kepadanya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada saat ini berlangsung karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ibadah kita saat ini bertemakan bertumbuh di dalam iman. Setiap pertumbuhan ditandai dengan adanya perubahan dan juga buah yang dihasilkan. Demikian pula orang beriman yang diharapkan mengalami pertumbuhan dibuktikan dengan adanya perubahan kehidupan dan juga buah-buah yang dihasilkan. Yohanes 15 ayat 4 menyampaikan kepada kita seperti demikian. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti carang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga dengan kamu, tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Melalui tema bertumbuh dalam iman, kita diminta untuk dapat tetap tinggal di dalam Tuhan, agar memiliki iman yang relevan untuk menghadapi tantangan, pergumulan, dan menjalani panggilan kehidupan kita, sehingga kita semua dapat menunjukkan kualitas hidup sebagai orang beriman. Biar ku tumbuh di batangmu, ya pokok anggur yang benar, supaya kau hidupkan daku menjadi ranting yang segar. Jika engkau beri berkat, aku berbuah yang lebat. Takut ditaklukkan mandiri, aku lemah di luarmu. Hanya di dalammu sendiri limpahlah hidup bagiku. Olehmu kuatku lebat, yang tak berbuah di kerang. Denganmu saja ku bersatu, tak tercerai sesaat-satu. Kasih-Mu pandu di jalanku, ku hidup oleh hidupmu. Dengan salib-Mu ku menang, jikalau Kau beri terang. Semuanya. Diriku milik-Mu abadi, Engkau tumbuhkan imanku, yang dalam aku
Firman Tuhan di dalam Matius 11 ayat 28 berkata demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Marilah di dalam segala kerendahan kita mengaku dosa dan memohon pengampunan atas dosa-dosa kita. Kita awali dengan doa secara pribadi. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, inilah kami anak-anak-Mu yang datang mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Kau Allah yang mengenal kami, melampaui kami mengenal diri kami sendiri, yang melihat bukan saja perbuatan kami, tapi apa yang ada di pikiran dan hati kami. Ampunilah kami. Kami datang dengan segala beban kami, Tuhan. Yang karena pelanggaran kami, karena ketidaktaatan kami, karena ketidakpercayaan kami kepadamu. Ampunilah kami. Tambahkanlah iman kepada kami, Tuhan, agar kami sungguh mempercayai bahwa anugerah-Mu cukup bagi setiap kami dalam menjalani kehidupan kami, juga untuk hal-hal yang mungkin tidak kami inginkan, yang tidak menyenangkan hati kami. Tapi kami mau teguh terus berjalan di dalam kebenaran Tuhan, agar kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang hidup di dalam kelegaan. Karena kami mempercayai belas kasihan Tuhan bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Amin. Berdosa bercela, terimalah Tuhanmu, percaya sabdanya. Datang saja pada Yesus, ini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Cucuran darah Al-Masih demi berkat penuh, membasuh hati yang kecil, jiwa tenang teduh. Datang saja pada Yesus, kini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Dialah jalan yang benar, kedamaian bakal. Percayalah kepadanya dan terima berkat-Nya. Datang saja pada Yesus,
Yesus, ini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang menyesali, mengakui, dan bertobat dari dosanya. Firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 4 berbunyi, "Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti carang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan nama-Nya. Hidup berlimpah mulia hanya di dalamnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita merendahkan hati, kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Yesus Kristus yang hidup, Yesus Kristus yang menyertai kehidupan kami. Bahkan sampai saat ini Yesus Kristus memampukan kami semua untuk datang menghadap ke dalam hadirat Tuhan, untuk dibentuk dan lebih lagi dibaharui kehidupannya agar sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami dengan berbagai keadaan kami rindu untuk mengalami transformasi oleh Tuhan, terutama sekali ketika kami menyediakan diri untuk mendengarkan firman Tuhan dan lebih lagi melakukan firman Tuhan dalam keseharian kami. Tolonglah kami ya Roh Kudus, supaya firman Tuhan yang kami dengar tidak sekedar kata-kata, tetapi sungguh memberikan kami kuasa untuk menjalani kehidupan sebagai murid-murid Tuhan dimanapun kami berada. Berkata-katalah kepada setiap kami dan tolonglah kami untuk mengerti dan menjadi saksi dari firman Tuhan. Di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Habakuk 1 ayat 1 sampai ke 4, dilanjutkan kitab Habakuk 2 ayat 1 sampai 4. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Berapa lama lagi, ya Tuhan, aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru padamu kekerasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan dan memandangi kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian menjadi-jadi. Itulah sebabnya hukum tak lagi berdaya dan keadilan tidak pernah ditegakkan. Sungguh orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan diputarbalikkan. Aku akan berdiri di tempat penjagaanku dan bertahan di menara. Aku akan meninjau untuk melihat apa yang akan difirmankan
kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Tuhan menjawab aku, katanya, tuliskanlah penglihatan ini dan ukirkanlah itu pada loh-loh batu, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi dengan segera menuju kesudahannya, dan bukan tipuan. Meskipun lambat, nantikanlah itu, sebab hal itu pasti akan datang dan tidak akan tertunda. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tapi orang yang benar akan hidup oleh percayanya. Demikianlah sabda Tuhan. Jangan iri pada orang yang berbuat curang. Mereka segera disut bagaikan rumput dan layu seperti tumbuhan hijau. Jangan marah pada orang yang berbuat jahat. Jangan iri pada orang yang berbuat curang. Mereka segera disut rumput dan layu seperti tumbuhan hijau. Percayalah pada Tuhan dan lakukanlah yang baik, dan diamlah di negerinya, berlakulah setia dan bersukacitalah karena Tuhan. Dia akan memberi yang kau inginkan. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri pada orang yang berbuat curang. Mereka segera lisut bagaikan rumput dan layu seperti tumbuhan hijau. Serahkanlah hidupmu, percayalah kepada Tuhan, dan Dia akan bertindak menunjukkan kebenaranmu, dan berdiam diri di hadapan Tuhan, dan dengan bersaksi nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri pada orang yang berbuat curang. Mereka segera lisut bagaikan rumput dan layu seperti tumbuhan hijau. Janganlah hatimu marah karena orang yang berhasil, dan juga pada orang yang lakukan tipu daya. Tinggalkanlah panas hati, jangan marah. Itu hanya bawa pada kejahatan. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri pada orang yang berbuat curang. Mereka segera lisut bagaikan rumput dan layu seperti tumbuhan hijau. Janganlah hatimu marah karena orang yang berhasil, dan juga pada orang yang lakukan tipu daya, tapi orang-orang yang nantikan Tuhan, mereka. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri pada orang yang berbuat curang. Mereka segera lisut bagaikan rumput dan layu seperti tumbuhan hijau. Sebab orang Bacaan kedua diambil dari 2 Timotius 1 ayat 1 sampai 14. 2 Timotius 1 ayat 1 sampai 14. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus atas kehendak Allah menurut janji kehidupan dalam Kristus Yesus.
kepada Timotius, anakku yang terkasih, anugerah, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Aku selalu mengingat Engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Apabila aku terkenang akan air matamu, aku ingin melihat Engkau supaya penuhlah sukacitaku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois, dan di dalam ibumu Yunike, dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu melalui penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang tahanan karena Dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injil dalam kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan anugerahnya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan sekarang dinyatakan oleh penampakan juru selamat kita Yesus Kristus, yang melalui Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Sebab aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakan kepadaku hingga pada hari ini. Ingatlah segala sesuatu yang telah engkau dengar dari aku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih di dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas. Lukas 17 ayat 5 sampai 10. Kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Tuhan, "Sekiranya kamu mempunyai iman sekecil biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan ia akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak tanah atau menggembalakan ternak dan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, 'Mari segera makan,' bukankah sebaiknya ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum. Sesudah itu engkau boleh makan dan minum.' Apakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, 'Kami hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan.' Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudari, selamat pagi, shalom untuk kita semua. Ya, Bapak, Ibu, hari ini adalah pertama kalinya saya menyampaikan firman Tuhan di GKI Gading Indah. Saya berterima kasih dan mengucapkan salam buat Bapak Ibu Saudara. Saya dari GKI Cikarang, Febrita Melati Simorangkir, panggil saja Rita. Di GKI Cikarang saya bersama dengan Pendeta Daud Cevinaibaho dan Pendeta Albert Markus Puntodewo. Salam dari kami di GKI Cikarang,
jemaat GKI Cikarang, juga majelis jemaat, kepada jemaat GKI Gading Indah, dan juga majelis jemaat. Senang kita dapat bertemu di dalam pertukaran pengkhotbah di minggu pertama bulan Oktober ini. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengawali khotbah dengan sebuah pertanyaan kepada Bapak Ibu Saudara. Siapa yang dalam seminggu ini di rumahnya melakukan apa yang disebut sebagai mesbah keluarga? Boleh angkat tangan. Silakan Bapak Ibu Saudara. Satu orang, ada lagi yang melakukan mesbah keluarga di rumahnya. Di mesbah sederhananya Bapak Ibu ya, anggota keluarga berkumpul di dalam rumah bersama-sama. Sederhananya melakukan doa bersama dulu deh. Ya. Satu keluarga dalam seminggu ini, ada enggak? Satu orang. Ya, baik. Dalam seminggu ini satu orang Bapak Ibu Saudara. Dalam sebulan ini, silakan. Ada yang melakukan mesbah keluarga? Ada ya, dalam sebulan satu orang. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah hal sederhana yang sebagai orang percaya mestinya kita lakukan di dalam kehidupan keluarga kita. Kalau tidak seminggu sekali ya sebulan sekali Bapak Ibu Saudara. Saya mengerti bahwa kehidupan di kota besar Jakarta ini penuh dengan aktivitas dan kesibukan. Dan barangkali orang tua juga tidak tinggal bersama anak dan sebaliknya Bapak Ibu Saudara. Tetapi setidaknya di dalam rumah minimal suami istri melakukan doa bersama. Ada Bapak Ibu Saudara boleh angkat tangan suami istri? Iya, tidak semuanya ya Bapak Ibu Saudara ya. Ini karena memang benar-benar tidak melakukan atau mau rendah hati begitu ya. Iya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini hal sederhana yang bisa kita lakukan sebagai orang percaya. Karena dengan bersama-sama berkumpul, ya, sedikit saja berdoa bersama. Karena mesbah itu luas Bapak Ibu Saudara ya, ini ibadah begitu ya. Mulai dari doa, nyanyi bersama, bahkan sharing iman begitu ya, sharing iman bersama. Mungkin bisa diakhiri dengan doa bersama lagi. Hal yang kecil saja, berdoa bersama di dalam keluarga. Ini memberikan manfaat Bapak Ibu Saudara. Bagi satu hal yang penting dalam hidup kita, yaitu iman kita. Sebagai keluarga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin di antara kita yang tidak menyebutkan atau tidak mengangkat tangan tadi, boleh mengatakan, tambahkanlah iman kami. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apakah dengan tidak melakukan mesbah keluarga, itu berarti tandanya kita belum sungguh-sungguh, belum serius dengan iman kita. Hal sederhana yang harusnya kita lakukan sebagai orang percaya, apalagi kita tinggal di dalam dan bersama keluarga. Hal yang kecil Bapak Ibu Saudara. Lukas 17 ayat 6 menyampaikan kepada kita, jawab Tuhan, sekiranya kamu mempunyai iman sekecil biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Ini adalah perkataan Yesus kepada murid-muridnya supaya mereka tidak perlu takut pada tantangan zaman, pada pergumulan saat-saat ini, asal mereka memiliki iman yang sedikit, yang kecil. Mereka akan dimampukan untuk menghadapi tantangan dan pergumulan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan saat ini menyampaikan kepada kita bahwa bukan soal besar atau soal kecil, tetapi seberapa jauh kita yakin terhadap pekerjaan yang dilakukan Allah bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi iman adalah keyakinan bahwa Tuhan itu mau bekerja. Dan seberapa jauh kita yakin terhadap pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita.
tercabutnya pohon ara dan tertanamnya pohon itu di air tentu adalah sesuatu yang mustahil. Bagaimana ini bisa terjadi? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ya barangkali di antara kita pernah begitu ya, mengikuti perjalanan rohani atau Holy Land Tour, pernah melihat biji sesawi yang sangat kecil sekali Bapak Ibu ya, seperti debu begitu ya. Kalau biji itu tumbuh ya, itu akan besar dan berbuah Bapak Ibu Saudara. Tetapi dalam firman Tuhan ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pohon yang besar ya, itu bisa tercabut ya, tercabut akarnya dan tertanam di dalam air. Itu adalah hal yang mustahil. Tetapi dengan iman Bapak Ibu Saudara, itu tidak mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Segala sesuatu dapat terjadi menurut kehendaknya. Bahkan sesuatu yang mustahil sekalipun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada cerita ya, ini tentang misionaris ya, suami istri ya, seorang misionaris namanya David Flood dan juga istrinya Svea Flood. Jadi ini terjadi pada tahun 1921. Mereka berkewarganegaraan Swedia dan mereka kemudian menjalani pelayanan begitu Bapak Ibu Saudara untuk memberitakan Injil ke daerah di Afrika ya, Zaire. Mereka mendatangi ya suku-suku di sana dan kehadiran mereka dianggap membawa kutuk. Jadi mereka ditolak Bapak Ibu Saudara. Tetapi di antara penduduk Zaire ada seorang anak kecil yang menjual telur Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian suami istri ini menyampaikan firman Tuhan kepada anak itu. Memberitakan siapa Yesus kepada anak itu. Bapak Ibu Saudara, di antara sekian banyaknya penduduk Zaire, hanya anak ini yang percaya pada Tuhan. Nah kemudian Bapak Ibu Saudara, istri daripada David ini hamil, ya. Jadi mereka waktu ke Zaire ada satu orang anak dan kemudian istrinya hamil Bapak Ibu Saudara. Jadi ini adalah anak yang kedua begitu. Nah setelah melahirkan Bapak Ibu Saudara, istrinya kemudian meninggal dunia. Kemudian ya bagaimana ya? Pasti seorang suami hancur begitu. Hatinya hancur. Tinggal 2 anak ya bersama David. Bapak Ibu Saudara, David kecewa kepada Tuhan. Dia sudah melakukan pemberitaan Injil bersama dengan istrinya, tapi hanya 1 orang anak kecil saja yang percaya. Lalu istrinya sakit malaria dan meninggal dunia. Sehabis melahirkan, ya 17 hari kemudian. Nah, kekecewaan David ini kemudian diungkapkan kepada orang-orang yang bertanya kepada dia tentang Tuhan. Jadi David mengatakan, tidak boleh ada yang menyebut nama Tuhan lagi di depan aku. Ya, betapa kecewanya sang misionaris ini. Dan ia pun meninggalkan Afrika. Bapak Ibu Saudara, dia tidak dapat ya mengasuh anaknya, sehingga hanya 1 anaknya yang dibawa. Jadi anak yang baru lahir itu ditinggalkan di Afrika, Bapak Ibu Saudara. Dan dirawat oleh pasangan misionaris juga di sana. Nah Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kemudian anak perempuan kecil itu yang dilahirkan namanya Egi ya, sebut aja Egi. Dia bertumbuh besar, dia belajar bahasa Afrika Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian dia ya menikah ya Bapak Ibu Saudara dengan seorang penginjil. Ya, dia adalah presiden sekolah Alkitab Dewey Harts namanya. Setelah berpuluh-puluh tahun kemudian dia ya mendengar begitu ya dari surat kabar bahwa daerah di Afrika yaitu Zaire, ratusan ribu orang sudah percaya pada Tuhan Yesus. Mereka telah menerima berita Injil. Si Egi ini buka ya, baca surat kabar dan sebagainya. Kemudian menemui siapa sih yang membuat orang-orang Zaire ini kemudian percaya pada Tuhan. Jadi Kristen begitu ya Bapak Ibu Saudara. Dia menemui seorang penginjil kulit hitam
namanya Ruhigita Ndagora. Wah, ini susah ya, maaf nih kalau ada yang bisa bahasa Afrika ya. Ruhigita Ndagora yang memberitakan Injil di sana. Bapak Ibu Saudara, dia menceritakan bahwa sewaktu kecil ya, dia adalah anak penjual telur itu, Bapak Ibu Saudara. Yang kemudian menyampaikan bahwa ada seorang penginjil dari Swedia, yaitu adalah si David dan istrinya itu. Ya. Mereka dengan tekun melayani si anak kecil ini, walaupun cuman ya anak kecil satu orang begitu ya. Dia menceritakan. Itulah yang membangkitkan iman Ruhigita untuk memberitakan Injil. Sehingga orang banyak percaya di Afrika. Ya, di Zaire khususnya menjadi seorang percaya. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, Egi tahu ya, bahwa penginjil dari Swedia itu adalah ayah kandungnya, David. Yang sudah kembali ke Eropa. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Kemudian si Egi mencari ayahnya. Dia terbang ke Eropa. Ya, dan menemui Bapak Ibu seorang David yang sudah tua. Ya, dia tinggal di apartemen. Memegang botol minuman yang memabukkan Bapak Ibu Saudara. David hidup mabuk-mabukan. Ya, stres, dan dia menderita banyak penyakit ya. Usianya sudah 73 tahun. Dia memiliki kebiasaan seperti itu sejak dari Afrika. Dia merasa dikecewakan oleh Tuhan. Jadi dia sudah tidak peduli lagi dengan hidupnya. Tidak peduli lagi dengan kesehatannya. Karena Tuhan yang dilayaninya mengecewakannya. Jadi itulah yang dilakukan oleh David. Dia mabuk-mabukan dan tidak peduli lagi dengan hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kemudian Egi menemui ayahnya. Dia mau cerita tentang Tuhan Yesus. Bapak Ibu bisa merasakan ya ketika seorang anak datang begitu ya. Bahwa dia mengakui dulu, aku adalah anakmu yang kau tinggalkan di Afrika. Begitu ya. Dan dia menceritakan bahwa wilayah Zaire sekarang sudah percaya pada Tuhan Yesus. Mengapa si Egi tahu? Ada seorang penginjil kulit hitam yang menceritakan bahwa sepasang suami istri dari Swedia memberitakan firman Tuhan kepadanya. Dan itu memberikan dia semangat iman untuk memberitakan firman Tuhan lebih banyak lagi. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, David yang tadinya apatis, yang tadinya tidak mau mendengar seorang pun menyebut nama Tuhan di depan dia, kemudian menangis. Bahwa ternyata apa yang dilakukannya dulu tidak sia-sia. Walaupun hanya memberitakan Injil kepada seorang anak kecil, dan kemudian anak itu percaya. Dia menangis Bapak Ibu Saudara. Ternyata apa yang dilakukannya berbuah. Tuhan bekerja. Tuhan tidak mengecewakan dia sesungguhnya. Tapi dia berkesimpulan sendiri. Bahwa Tuhan meninggalkannya, tidak peduli dengan dia. Sampai dia menyakiti dirinya dan tidak peduli lagi dengan dirinya. Nah, semenjak pertemuan antara anak perempuan dan bapaknya itu. Kemudian David kembali. Dia bertobat, dia mohon ampun kepada Tuhan. Ya, memang jalan Tuhan tidak seperti jalan kita, Bapak Ibu Saudara ya. Rencana Tuhan berbeda dengan rencana kita. Ya, bahkan Tuhan bekerja. Dan pekerjaan Tuhan tidak selalu bisa kita lihat dengan mata kita. Tidak bisa kita tebak begitu ya, Bapak Ibu Saudara. Dengan pikiran kita. Tidak bisa. Dan kemudian ya, David kembali lagi Bapak Ibu kepada Tuhan. Dia bertobat. Dan pada waktu itulah, tidak lama setelah itu, David meninggal dunia. Tetapi setidaknya pada waktu dia meninggal dunia, Tuhan sudah memulihkan keadaan David. Dia menjadi orang yang percaya. Dan dia bersyukur kepada Tuhan
bahwa apa yang dilakukan olehnya sekecil apapun itu ternyata memberikan buah, Bapak Ibu. Meskipun matanya tidak melihat, tetapi telinganya dapat mendengar dari anaknya apa yang terjadi di Zaire. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah meremehkan hal sederhana, hal kecil apapun yang kita lakukan dalam rangka menumbuhkan iman. Ingat bahwa Tuhan bekerja. Apa yang kita lakukan dengan segenap hati dalam rangka pertumbuhan iman, percayalah itu akan berbuah manis. Dan kita akan memetik hasilnya. Ya, kalau soal waktu jangan tanya saya Bapak Ibu Saudara ya. Biarlah itu menjadi rahasia Tuhan. Waktunya kapan? Ya, berapa tahun? Tanyalah Tuhan. Namun Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, barangkali di antara kita juga ada yang mengalami ya pada awalnya begitu ya. Kita beriman gitu ya, melayani Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tetapi dalam perjalanan ada hal yang mengecewakan kita. Dan kemudian kita memilih tidak lagi beriman kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara tahu kondisi ini seperti apa? Ya, sekarang saya tanya lagi, apakah di antara kita tahu ada teman-teman kita yang dulu rajin gitu ya, ibadah misalnya ya, kiri kanan dinoleh-noleh boleh ya. Dulu rajin banget ya ibadah di GKI Gading Indah, tapi sekarang udah gak kelihatan. Nah ini bukan karena dia pindah keluar kota, ya Bapak Ibu, ya bukan karena pekerjaan begitu ya. Coba kita sadari siapa teman kita yang dulu rajin ibadah misalnya ya. Terus sekarang enggak. Coba ada enggak? Saya lihat kiri kanan, oh dulu di sini ada misalnya ya. Seorang bapak atau seorang ibu rajin ibadah tapi sekarang enggak ada. Karena orang yang meninggalkan iman itu belum langsung pindah agama, belum Bapak Ibu. Orang yang meninggalkan iman itu dimulai dari meninggalkan kebiasaan berdoa dulu. Yang pertama-tama ya, meninggalkan kebiasaan membaca Alkitab. Meninggalkan persekutuan. Nanti kita nerima kabar, oh dia sudah tidak beriman Kristen lagi. Nah, coba perhatikan nih ya saudari kita, ya, atau yang melayani, dulu rajin melayani, dia sekarang tidak lagi. Dan kita nggak tahu kabarnya gimana. Nah coba teman-teman para pelayan bisa menyadari hal itu. Awal-awalnya Bapak Ibu tidak langsung meninggalkan pelayanan. Barangkali ada satu hal yang membuat dia kecewa kepada Tuhan. Sehingga perlahan-lahan undur. Seperti itu, dan kita nggak tahu kabarnya. Ini yang saya tanya adalah kita yang nggak tahu kabarnya Bapak Ibu. Tapi kita tahu orangnya. Tapi sampai hari ini kita nggak tahu kabarnya. Ya, barangkali dia mengalami pergumulan yang berat. Ya. Barangkali dia memiliki konflik misalnya yang belum dapat diselesaikannya. Karena apa? Oh sebagai orang Kristen misalnya ya. Ternyata iman yang saya anut selama ini tidak relevan. Khotbah-khotbah pendeta misalnya ya, tidak berbicara kepada saya. Saya adalah orang tua tunggal. Atau saya adalah seorang yang sudah usia 40 tahun ke atas tapi belum berjodoh misalnya. Atau saya adalah seorang yang tidak mendapat pekerjaan sudah lama di PHK. Firman Tuhan yang diberitakan dari mimbar tidak sesuai misalnya dengan kehidupan saya saat ini. Tidak memberikan semangat, tidak memberikan energi baru. Atau orang-orang, sesama orang Kristen misalnya ya Bapak Saudara. Tapi mengecewakan saya. Tidak ada kepedulian. Misalnya ya, saya berhutang banyak, bukannya dia bantu, malah diceritain ke banyak orang. Buat malu saya gitu ya. Buat apa lagi saya beriman? Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini realita yang terjadi saat ini. Apakah kita masih bisa tetap beriman di tengah pergumulan yang berat ini? Dan apakah firman Tuhan memberikan jalan keluar untuk kita menyelesaikan pergumulan hidup kita?
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang iman tidak semata anugerah begitu ya. Dan kita bisa beriman kalau kondisi kita itu baik-baik saja. Semua orang ramah kepada kita ya. Kita diberkati dengan persaudaraan, kekayaan, posisi atau jabatan. Sehingga kita bisa beriman. Tetapi bagaimana kalau kita harus menghadapi penderitaan? Apakah kita bisa tetap beriman, Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau melihat ya dari seorang nabi di sini ya, ada Habakuk ya. Dia mengalami pertumbuhan iman ketika justru dia tidak dalam posisi yang aman, tidak berada di zona nyaman. Tetapi pada saat dia meratap kepada Tuhan, melihat kondisi masyarakat di sekitarnya mengecewakan. Terjadi ketidakadilan, kejahatan dan kekerasan merajalela. Pertikaian terjadi di mana-mana. Dan Habakuk berteriak kepada Tuhan. Tetapi seolah Tuhan tidak mendengar. Bahkan seolah Habakuk menggugat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara ya, di dalam Habakuk 1 ya, ayat 3. Justru Habakuk menyalahkan Tuhan. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan dan memandangi saja kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian menjadi-jadi. Ya, Habakuk menggugat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan dengerin aja. Ya. Ini adalah ungkapan ekspresi imannya kepada Tuhan. Bahwa hubungannya dengan Tuhan itu tidak selamanya baik-baik saja. Ya. Ada saatnya dia marah. Demikian juga Bapak Ibu Saudara ya. Kita yang hidup dalam rumah tangga suami istri juga begitu ya. Kan gak selamanya senyum-senyum aja ya. Kadang cemberut dua-duanya. Kadang bertengkar. Tapi sampai sekarang masih satu rumah kan? Masih ya. Masih baik-baik saja ya. Malah justru ketika istri kita marah, oh saya baru tahu dia marah seperti ini gitu ya. Suami marah tuh diem aja, gak ngomong sama sekali misalnya ya. Saya baru tahu. Ya. Justru karena konflik yang kita alami, ya, kita merasa tidak nyaman, tetapi kita semakin mengenal siapa istri kita, siapa suami kita. Demikian Habakuk. Dia semakin mengenal siapa itu Tuhan. Tuhan tahu betul siapa Habakuk. Sampai kemudian Habakuk sadar. Dia mengatakan tetapi orang benar akan hidup oleh percayanya. Ini ada satu perubahan Bapak Ibu. Dari pertanyaan-pertanyaan Habakuk yang menggugat Tuhan itu. Sampai dia mengakui sendiri bahwa orang benar itu hidup karena iman. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya ini adalah hal yang wajar. Ketika dalam penderitaan, kita bertanya kepada Tuhan, marah kepada Tuhan adalah hal yang wajar. Selagi memang hubungan kita dekat dengan Tuhan. Kita masih punya hubungan dengan Tuhan. Sini ada Rachel Wren, seorang teologi biblikal Lutheran. Dia mengatakan bahwa mengucapkan kemarahan kita kepada Tuhan adalah bagian dari proses belajar beriman. Marah pada Tuhan silahkan, tidak masalah Bapak Ibu. Jangan kemudian kita merasa berdosa, tidak layak begitu ya. Ini adalah ungkapan hati. Jangan buru-buru meninggalkan iman. Kalau memang Bapak Ibu Saudara kita masih bisa menyelesaikan bersama Tuhan, silahkan. Tidak masalah. Ungkapkan saja isi hati Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan. Baik buruk ya, tidak enak. Ungkapkan, jangan malu, jangan pernah ragu. Karena ini adalah bagian dari proses beriman. Ingat Bapak Ibu Saudara, asal kita tidak meninggalkan iman kita. Kita tetap ada di dalam relasi kita dengan Tuhan. Dan justru Bapak Ibu Saudara, penderitaan ini kemudian membuat kita semakin bertumbuh dalam iman.
Karena kita semakin mengenal Tuhan, kita semakin tahu jalan-jalannya. Kita ini terbatas, pikiran kita terbatas. Kita tidak tahu bagaimana Tuhan merancangkan kehidupan kita. Tapi yang kita percaya, Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita yang kita serahkan kepadanya adalah kehidupan yang dibentuk oleh Tuhan. Bukan dalam rangka kebinasaan, tapi rancangan kehidupan yang kita berikan kepada Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa ya, kehidupan beriman itu bukan sekedar anugerah Tuhan. Ya, iman anugerah, tapi tidak cukup hanya dengan itu. Kita harus memiliki usaha yang dengan sengaja menumbuhkan iman kita. Dimulai Bapak Ibu dari kehidupan dalam keluarga. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, iman itu bisa bertumbuh karena apa? Karena kita melakukan yang disebut dengan disiplin rohani. Kalau yang namanya disiplin kan mau tidak mau harus kita lakukan. Bapak Ibu Saudara, secara sederhana berdoa. Nah, orang-orang tua masih mengajarkan kepada anaknya, ya, yang anak-anak kecil begitu, anak remaja, pemuda masih mengajarkan berdoa? Masih? Masih ya, harus ya. Jangan kita menyerahkan itu tugas guru sekolah minggu begitu ya. Itu tugas pendeta gitu ya. Jangan Bapak Ibu Saudara ya. Tapi kita sendiri sebagai orang tua, biarlah anak-anak itu pertama tahu berdoa dari orang tuanya. Bukan dari guru sekolah minggu, bukan dari pendeta, tapi dari orang tuanya. Nanti kalau misalnya dalam persekutuan pemuda ya Bapak Ibu Saudara, ayo kamu diminta berdoa. Ya, jangan sampai diem aja dia nggak mau berdoa. Nah, kita nggak mau anak-anak kita seperti itu. Orang tua, ya, mau tidak mau harus mengajarkan anaknya berdoa. Ya, dimulai dari meja makan, Bapak Ibu Saudara. Yang mimpin doa jangan Bapak terus, jangan Mama terus. Ya, coba si adek yang mimpin doa. Ya, doa makan bersama. Coba si kakak sekarang yang mimpin doa. Ini kalau sudah dibiasakan enak Bapak Ibu Saudara ya. Jadi berdoa itu udah suatu kebiasaan. Gak perlu takut, gak perlu malu. Ya, gak perlu bimbang. Ya. Karena apa? Karena orang tua sudah membiasakan anaknya untuk berdoa dari dalam rumah. Lalu membaca Alkitab ini tidak hanya di gereja atau mengikuti PA. Tapi secara pribadi. Ya, kita mengkhususkan diri membaca firman Tuhan. Ya, tidak hanya sekali seminggu Bapak Ibu Saudara. Coba setiap hari, ya minimal yang baca renungan lah. Ya, biasanya kan kalau renungan itu 1 ayat saja ya. Ada di sini saat teduh gitu ya, 1 hari. Ya, 1 ayat lah minimal. Ya, enggak 1 perikop Alkitab misalnya ya. Masih ada yang melakukannya? Puji Tuhan. Dan jangan Bapak Ibu Saudara saja. Anak-anak juga pastikan mereka juga membaca firman Tuhan. Walau hanya 1 ayat. Di awal pagi atau di akhir malam. Soal waktu kalau orang Jakarta mah fleksibel. Ya Bapak Ibu Saudara ya. Mungkin kita gak bisa tiap pagi benar ya. Karena pulangnya udah jam 12 malam, jam 2 baru tidur ya. Mungkin sempatnya di siang hari, bacalah firman Tuhan. Sore hari habis pulang kerja, bacalah firman Tuhan. Atau di malam hari, fleksibel Bapak Ibu Saudara. Kemudian ya ikut persekutuan dalam rangka saling menumbuhkan. Jadi sebagai orang beriman kita tidak hanya beribadah sendiri, memuji Tuhan sendiri gitu ya, di rumah cukup. Tidak. Kenapa kita harus pergi ke gereja? Karena kita adalah bagian dari tubuh Tuhan Yesus. Ya, kita nggak tahu nih Tuhan memberikan kita sebagai kepala, sebagai kaki, mulut, ya, sebagai tangan. Atau bagian tubuh yang mana. Tapi gereja tidak akan lengkap, tidak akan sempurna tanpa kehadiran kita. Karena ini adalah panggilan Tuhan, supaya kita bersekutu. Maksud gereja tidak membutuhkan aku, tidak boleh mengatakan itu. Gereja tidak sempurna, gereja tidak lengkap tanpa kehadiran kita. Jadi kita adalah bagian dari tubuh Tuhan. Maukah tubuh kalau tangannya nggak ada? Gimana Bapak Ibu? Oh sepertinya ada yang kurang. Jadi tanpa kehadiran kita, itu gereja rasanya seperti ada yang kurang. Kita harus bersekutu. Ya. Juga ya, seperti
Kalau misalnya Bapak Ibu suka makan sate ya, kan ada bara api begitu ya. Orang Kristen yang tidak bersekutu itu seperti satu bara api. Yang lama-lama apinya akan redup begitu ya. Tapi kalau dia bersekutu, bara api dikumpulkan banyak begitu ya. Apinya bagaimana Bapak Ibu Saudara? Semakin marak ya. Benar enggak? Kalau arangnya itu banyak begitu ya. Apalagi dikipas-kipas, semakin membara. Kalau kita beriman hanya hidup sendiri untuk diri kita sendiri saja, lama-lama Bapak Ibu Saudara, iman kita akan redup. Ya. Tapi kalau kita hidup bersama dengan yang lain, ya bersekutu, iman kita akan membara Bapak Ibu Saudara. Kita saling menghangatkan begitu ya, bahkan bisa menjadi berkat. Ya, berkatnya apa nih? Ada ikan bakar ya kan? Ada sate ya dan sebagainya. Ya, maksudnya adalah kita bisa menjalani fungsi kita sebagai tubuh Tuhan, sebagai tubuh Kristus. Jadi jangan cukup saya kan di rumah kan udah ibadah online, saya rajin persembahan pakai QR code begitu ya, Bapak Ibu. Saya bernyanyi di rumah gitu ya. Saya pikir itu sudah cukup bagi saya. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Belum cukup. Kita harus hidup bersekutu, saling menguatkan satu sama lain, saling mendukung. Dengan itu kita bisa menjadi berkat Bapak Ibu Saudara bagi saudari kita yang lain. Dan kemudian melakukan tindakan kasih. Ini berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Kita mewujudkannya. Jadi tindakan kasih ini kita lakukan bukan pada saat insiden begitu ya Bapak Ibu. Tidak ya. Tapi rutin ya. Kita rencana melakukan tindakan kasih ini rutin. Kalau memang ada yang bersalah kepada kita, mari kita mengampuni. Kalau memang ada yang membutuhkan bantuan kita, tunjukkan kepedulian kita. Kalau memang kita harus berkorban, apapun itu, energi, daya, dana, tunjukkan pengorbanan kita. Dan lebih lagi kalau kita mau melayani, Bapak Ibu, kita harus melakukannya dengan segenap hati. Bukan nanti saat saya menjadi pengurus saja, begitu ya. Jemaat juga bisa melayani. Gak mesti harus penatua, pendeta. Ya, teman-teman kita yang di sini. Prokantor, pemusik, yang melayani itu yang ada di mimbar, tidak. Tapi jemaat juga bisa melayani satu dengan yang lain. Ya minimal menanyakan, saudara-saudari, kabar. Ya, Bapak Ibu di sebelah kanan kiri begitu ya. Barangkali ada yang membutuhkan doa, boleh Bapak Ibu doakan. Butuh penguatan, memberikan nasihat ya, tidak menjatuhkan ya, tapi membangkitkan iman, memberi semangat. Kita bisa melayani seperti itu. Jadi tidak, itu tugasnya penatua ya. Itu tugasnya aktivis di gereja. Kalau kita cuma dengerin khotbah aja. Tidak Bapak Ibu, kita boleh saling menguatkan, saling melayani satu dengan yang lain. Ini yang paling penting ketika kita sudah beriman. Maka kita wajib Bapak Ibu ya lagi mewariskan iman itu. Jangan sampai ada yang mengatakan ya, itu ayah ibunya dulu adalah penatua gitu ya, tapi anaknya tidak pernah pergi ke gereja gitu ya. Jangan sampai ada terjadi ya mulut-mulut yang berbicara seperti itu. Bapaknya pendeta ya, anaknya tidak pernah ke gereja. Ini terjadi kenapa? Karena iman itu hanya disimpan sendiri, tapi tidak diwariskan. Ya, diwariskan dengan apa? Memberikan kesaksian, teladan. Bapaknya mengajarkan untuk berdoa gitu ya, ibunya yang pendeta misalnya ya, mengajarkan memberi kepada yang lemah gitu ya. Tapi ketika pengemis datang ke rumah begitu ya, diusir dengan kata-kata kasar dan sebagainya. Buat apa khotbah di mimbar kalau keseharian seperti itu? Tidak memberi teladan. Maka jangan heran ya, ada suara-suara, kok dia tidak seperti bapaknya, ibunya ya. Kemana gitu ya jiwa pelayanannya misalnya. Kemana kerendahan hatinya ya dan sebagainya. Mengapa ini berbeda? Karena tidak terjadi. Ya, satu proses ya pewarisan iman. Nah Bapak Ibu saudari yang dikasihi Tuhan, ya, pada akhirnya kita harus menyadari bahwa dalam segala keadaan ya iman ini bukan hanya saya berbicara di mimbar, tetapi sungguh-sungguh kita yang mendengarkannya boleh menghidupi iman itu sehingga iman itu dapat bertumbuh Bapak Ibu ya. Dan ini kalau diceritakan ya, di dalam kitab Timotius, iman itu diungkapkan sebagai
satu harta yang indah. Ini sebelum kita meninggalkan dunia ini, Bapak Ibu Saudara, yang kita siapkan ya, yang pertama-tama adalah harta yang indah ini, yaitu warisan iman. Ya. Oh, bukan seberapa banyak toko saya, tanah saya, itu ada beberapa tanah pekuburan di San Diego Hills begitu ya. Jadi saya sudah merasa aman. Tetapi bagaimana anak-anak saya? Apakah mereka sudah beriman kepada Kristus? Apakah mereka tetap memelihara kebiasaan yang baik, berdoa, membaca firman Tuhan, melayani? Ini sebelum kita dipanggil oleh Tuhan, coba pastikan ketiga hal sederhana ini Bapak Ibu. Ini adalah harta yang terindah. Apakah ketika saya meninggalkan dunia ini, ketika anak-anak saya menderita nanti, apakah mereka tetap kuat beriman? Ya, kita tidak tahu ya, tapi setidaknya Bapak Ibu Saudara, sebelum kita meninggalkan dunia ini, persiapkanlah anak cucu kita, keturunan kita untuk menerima harta yang indah yang akan kita wariskan, yaitu iman kita, Bapak Ibu Saudara. Ini ada satu quotes yang indah ya dari Billy Graham. Our faith becomes stronger as we express it. A growing faith is a sharing faith. Jadi apa buktinya kalau iman kita bertumbuh? Buktinya adalah ketika kita mau share iman itu. Jadi iman itu bukan untuk kebutuhan kita sendiri. Ya. Iman yang bertumbuh adalah iman yang disaksikan, di-sharingkan kepada sesama kita. Di dalam keluarga, kita tidak hanya bertanya, "Nak, kamu sudah makan? Habis dari mana? Sedang melakukan apa? Mau kemana?" Tidak, ya. Tapi kita sharingkan. Papa dan mama dulu ya, diampuni oleh Tuhan. Cerita. Tuhan Yesus mengubah kehidupan papa dan mama, ya. Bapak Ibu ceritakan ini kepada anak cucu Bapak Ibu Saudara. Bapak yang dulu ya tidak mau melayani, sekarang mau melayani. Papa sudah bertobat. Nah, ini yang diceritakan Bapak Ibu. Ya, dari cerita ini iman itu diwariskan. Jadi kalau Bapak Ibu hanya menyimpan untuk diri sendiri, iman itu tidak akan pernah bertumbuh. Tapi harus disaksikan, disampaikan. Mulai dari dalam keluarga sampai ke tengah dunia. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat pada pengakuan baptisan kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara, kembali kita menyatukan hati, kita menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, sungguh indah firman yang boleh kami dengar saat ini. Firman yang memberikan kami kekuatan, firman yang memberikan kuasa bagi kami untuk menjalani keseharian kami di tengah situasi dunia yang tidak mudah untuk kami hadapi saat ini. Tuhan yang Maha Kasih, Engkaulah yang memberikan nutrisi kepada kami supaya kami tetap dan terus bertumbuh dalam kehidupan kami.
Tuhan yang Maha Kasih, kalau setiap saat, setiap waktu kami menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang tidak sempurna, bahkan kami lemah karena pergumulan-pergumulan yang kami hadapi. Kami memohon pertolongan Tuhan senantiasa. Pimpinlah kami untuk dapat menjalin komunikasi dengan Tuhan lebih dalam lagi. Ketika kami berbeban karena pergumulan finansial, Tuhan yang Maha Baik, tolonglah kami jika saat-saat ini kami sedang mengalami krisis ekonomi dalam keluarga. Tolong kami Tuhan, supaya Tuhan boleh membantu kami untuk dapat mencukupkan diri dengan segala rezeki dari Tuhan, segala penghasilan yang Tuhan berikan, kemurahan-kemurahan saudari kami. Pimpin kami Tuhan untuk dapat melewati pergumulan finansial kami dengan baik. Kami pun berdoa, Engkau Allah yang hadir di tengah keluarga. Bila kami menyadari sudah lama kami tidak berkomunikasi dengan saudara-saudari kami di dalam keluarga, tolong kami Tuhan, lembutkan hati kami, pimpin kami Tuhan untuk dapat menjalin komunikasi yang lebih lagi dengan anggota keluarga kami. Karuniakanlah ya Tuhan damai sejahtera dalam hubungan suami istri, orang tua anak, kakak beradik, dan juga lebih lagi dalam lingkungan tetangga kami. Tolong kami Tuhan, agar kami masing-masing boleh menerima saudara-saudari kami sebagaimana Tuhan menghadirkan mereka di tengah keluarga kami. Pimpin kami untuk menjadi berkat, menerima mereka apa adanya, dan memiliki kerinduan untuk terus mengenal saudara-saudari kami dengan baik dan juga mengenal Tuhan. Kami rindu sebagai keluarga, kami dapat bertumbuh di dalam iman kami. Dan kami bersyukur Tuhan bila saat ini kami boleh mengikuti studi, baik di tingkat SD sampai perguruan tinggi. Pimpin kami Tuhan untuk dapat tetap beriman di dalam Tuhan. Segala sesuatu yang Tuhan percayakan untuk kami kerjakan di dalam studi, biarlah kami dapat melakukan dengan segenap hati. Kami kerjakan dengan sekuat tenaga. Kami rindu memberi yang terbaik. Kami rindu Tuhan untuk dapat berprestasi, menjadi berkat di tempat kami studi. Dan juga di dalam pekerjaan, Engkaulah Allah yang membuat kami dapat berelasi dengan baik dengan teman-teman sekerja kami, dengan kepala di mana kami bekerja, dan juga dengan anggota-anggota yang lain. Kami rindu Tuhan, kehadiran kami sungguh dapat membantu saudara-saudari kami untuk bekerja lebih baik. Dan lebih lagi kami dapat menjadi berkat di tempat kami bekerja. Tuhan yang menjamah saudara-saudari kami yang sakit, tolong mereka yang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah, sertai keluarga yang mendampingi, beri kesabaran, ketekunan, agar saudara-saudari kami boleh pulih dari waktu ke waktu. Bagi mereka yang dirawat di rumah sakit, Tuhan berkati dokter dan suster yang merawat mereka, berkati obat yang mereka konsumsi, supaya semuanya itu membawa kebaikan. Dan kami percaya dalam waktu Tuhan, saudara-saudari kami boleh sembuh dari sakit mereka. Bapa di sorga, kami menyerahkan juga rencana pemberkatan pernikahan Saudara Yohanes Albert Montol dan Saudari Deborah Michelle Christabella Theo pada 1 November mendatang di GKI Gading Indah. Tuhan, Kau mempersiapkan pasangan ini dalam hati mereka, batin mereka, segala aspek kehidupan juga Tuhan siapkan. Pimpin mereka Tuhan untuk dapat berkomunikasi lebih baik lagi, menyatukan hati, dan juga kedua keluarga besar, agar dapat berelasi dengan baik. Karuniakan Tuhan keharmonisan dan juga kedamaian di dalam hubungan kedua keluarga besar. Kami percayakan juga pemberkatan pernikahan ataupun resepsi yang akan dilakukan boleh terlaksana dengan baik. Situasi sosial yang mendukung, cuaca yang baik, dan keluarga-keluarga yang boleh datang dengan penuh syukur dan sukacita. Kami serahkan pemberkatan pernikahan dan resepsi dari Saudara Yohanes dan Saudari Deborah boleh berjalan dengan lancar dan menjadi berkat. Juga rencana untuk konser bersama Yamuger, Tuhan pimpin kami dalam kerjasama satu dengan yang lain, agar sungguh konser ini dapat membangkitkan jiwa kami untuk terus memuji Tuhan. Tidak hanya dengan perkataan, tetapi juga dengan perbuatan. Tuhan berikan pihak-pihak yang terlibat di dalam konser ini untuk dapat bekerja sama dengan baik dan sungguh dapat memainkan perannya
dengan penuh tanggung jawab. Kami percayakan konser ini terselenggara dan sungguh-sungguh boleh memberkati kami semua. Kami bersyukur untuk calon-calon penatua yang boleh kami pilih nanti Tuhan. Tolong agar calon-calon penatua ini boleh didukung oleh keluarga mereka. Karuniakan hikmat, iman, keterampilan di dalam mereka memimpin dan melayani jemaat Tuhan. Engkau yang memberkati segala yang mereka siapkan saat ini. Dan Engkaulah Tuhan yang memberikan hati kepada jemaat untuk terus mendukung saudara-saudari kami, calon penatua ini, agar dapat menjalankan tugas panggilannya dengan baik. Kami berduka cita bersama Pendeta Edo Ega Wirakusuma yang pada waktu lalu telah kehilangan istri terkasih, Ibu Anneke Tamaryani. Roh Kudus, Engkaulah yang mencurahkan penghiburan bagi Pendeta Edo Ega dan keluarga besar yang ditinggalkan. Engkau yang membuat ia yakin dan teguh bahwa mereka yang meninggal di dalam Tuhan memiliki janji akan kehidupan kekal yang mereka terima. Biarlah janji ini boleh menghiburkan, memberikan semangat kepada Pendeta Edo Ega dan keluarga besar yang ditinggalkan. Juga harapan di dalam Tuhan untuk mereka dapat melanjutkan kehidupan secara khusus tanpa istri terkasih. Tuhan yang Maha Kasih, segala rencana ibadah penghiburan sampai kepada pemakaman yang akan dilaksanakan, kami serahkan kepada Tuhan, supaya semuanya dapat berjalan dengan tertib dan sungguh memberkati mereka yang mengikutinya, dan juga kami di sini. Tuhan, sejenak kami akan mengikuti perjamuan kudus. Kami sudah menyiapkan hati kami sudah memeriksa diri kami. Maka saat ini Tuhan, Engkau boleh menyatakan karya-Mu dalam perjamuan kudus yang mengingatkan kami kembali akan kasih besar yang Tuhan berikan kepada kami melalui pengorbanan Kristus. Mampukan kami dengan menikmati perjamuan kudus, kami dapat melanjutkan kasih Tuhan itu kepada sesama kami. Kami juga menyerahkan bangsa ini kepada Tuhan. Tuhan yang memberikan hikmat kepada Presiden Prabowo, para menteri, dan juga saudara-saudari kami yang duduk di dalam lembaga pemerintahan. Pimpin Tuhan mereka semua untuk memiliki kerendahan hati di dalam melayani rakyat. Tolong mereka semua untuk dapat melakukan tanggung jawab memerintah dengan jujur dan adil, sehingga damai sejahtera Tuhan dapat dirasakan oleh rakyat negeri ini. Inilah doa syafaat kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayat 108. Berkenanlah ya Tuhan akan persembahan puji-pujianku, dan ajarilah aku hukum-hukum-Mu. Persembahan akan dilakukan dengan maju ke depan, dimulai dari lorong tengah dan nanti akan kembali dari lorong samping. Sampai senja, nantikan tuai dan pada musim panen kita akan bersuka.
bersuka, bawa berkasnya, bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka, bawa berkasnya. Susah dan lelah sampai akhir nanti kita disambutnya. Kita akan bersuka, bawa berkasnya, bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka, bawa berkasnya, bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Bersuka, bawa berkasnya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh bersyukur Bapa untuk kasih setia penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami datang ke hadapan-Mu pada pagi hari ini membawa persembahan kami, meskipun tidak sebanding dengan besarnya anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Namun kiranya Engkau mau kuduskan, mau sucikan persembahan ini agar dapat dipakai dengan benar oleh tangan-tangan yang akan mengelolanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Ajar kami Bapa bukan hanya untuk memberikan persembahan dalam bentuk materi, namun juga tenaga, pikiran, perkataan kami sekiranya dapat dijadikan sebagai saksi-Mu yang hidup, yang berkenan ke hadapan-Mu dan dapat menjadikan juga berkat bagi sesama kami. Terima kasih ya Bapak, kami panjatkan doa syukur ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, saat ini kita bersama-sama merayakan perjamuan kudus karena Tuhan Yesus Kristus sendiri yang menetapkan dan mengundang kita untuk melakukannya. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptis dan mengaku percaya. Dengan penuh sukacita, kami juga menyambut saudara-saudara yang berasal dari gereja lain yang bersedia dan siap untuk merayakan perjamuan kudus bersama dengan kami saat ini. Agar perjamuan kudus ini sungguh menjadi berkat, selayaknya lah kita memeriksa diri masing-masing di hadapan Tuhan. Apakah kita hidup dalam damai dengan Allah? Apakah kita hidup dalam damai dengan sesama? Istri atau suami? Orang tua atau anak? Dengan saudara-saudara? Teman dan tetangga? Dan dengan siapapun yang kita jumpai dalam kehidupan kita? Di dalam ketidaksempurnaan kita, Allah menyucikan kita dari segala dosa, membarui hidup kita, memampukan kita
menjadi saksi kasih Kristus melalui hidup kita dan melayakkan kita untuk merayakan perjamuan kudus saat ini. Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Kita berdoa. Ya Allah yang kudus, kami bersyukur kepadamu. Kuasa-Mu sungguh berdaulat dalam segala hal. Engkau membuka jalan kehidupan bagi seluruh ciptaan dan membentuk kami manusia serupa dengan gambar-Mu. Ketika dosa dan pemberontakan menjauhkan kami daripadamu, Engkau tidak membiarkan kami dalam kuasa maut. Dalam anugerah-Mu Engkau datang menolong kami. Engkau memanggil kami, mengikat perjanjian dengan kami lewat nabi-nabi-Mu. Engkau mengajarkan kami tentang pengharapan akan keselamatan. Ketika tiba saatnya Engkau mengirim anak-Mu Yesus Kristus untuk menjadi jalan kebenaran dan hidup bagi kami. Engkau menyucikan dan membersihkan kami, mengikat perjanjian baru, dan mengajarkan kami akan pengharapan keselamatan. Engkau pun mengirimkan Roh Kudus untuk menolong dan membimbing kami, melangkah dan berkarya dalam misi kerajaan-Mu. Karena itu ya Tuhan, kemuliaan-Mu kami agungkan dalam paduan suara bersama para malaikat yang tak henti-hentinya menyanyi. Kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Nya. Hosana Maha Tinggi, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Hosana Maha Tinggi. Kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus senantiasa menyertai kita dan Kristus mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita, sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus bersama kita di sini. Kristus yang pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atas menyelamatkan dunia, kelahiran dan kehidupan Kristus anaknya di antara manusia, pembaptisannya, perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya, kematiannya. Kita memberitakan kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke sorga dalam kemuliaan, di mana Ia berdoa bagi dunia. Kita merindukan kedatangan Kristus kembali pada akhir zaman untuk menggenapi segala sesuatu. Maka sebagai persekutuan yang dipersatukan dengan dan dalam Kristus, kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Terpujilah Kristus. Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh Kudus menolong kita sehingga kita dipersatukan dalam Kristus menjadi satu tubuh dan satu roh dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Terpujilah Roh Kudus. Melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, sekarang dan selamanya. Pujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, Kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.
Damai Tuhan besertamu. Salam damai. Bapak, Ibu, Saudara, roti yang dipecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah. Di malam Tuhan
Apakah dari antara Bapak Ibu Saudara ada yang belum menerima roti dan anggur? Bapak Ibu Saudara, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Makanlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Minumlah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Kaum perempuan saja. Jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Terimalah hatiku, layakkan diriku untuk kemuliaan nama-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Kaum pria saja. Tata dan karya, tata dan
Terimalah ya Tuhan baktiku bagimu, dan berkati akta imanmu. Harta dan karya, tata dan nama, ku sembahkan bagi namamu. Kaum perempuan saja. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan. Kaum pria saja. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan. Semuanya. Pakailah diriku, berkati budiku, untuk melukiskan kasih-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.